Oke, saya mulai untuk bimbingan pembimbing kedua untuk profesi, untuk angkatan A18 ya. Oke. Jadi ini saya menjelaskan dulu untuk Eliza. Mana Eliza? Kok belum masuk? Sudah Ibu, saya Eliza. Oh maaf, namanya Elvita. Oke. Bagaimana Anda proses untuk bimbingan skripsi ya pada masa pandemi sekarang gitu ya. Oke. Sekarang tuliskan dulu di kolom chat nama pembimbing 1 dan judul usulannya. Jadi tuliskan dulu ya di chat ya. Sebentar. Ini nama, sebentar, tunggu dulu. Nama pembimbing 1, kemudian berapa kali sudah konsul ke pembimbing 1, kemudian judul. Silakan dalam satu itu ya, satu enter ya. Silakan dituliskan dulu masing-masing. Sesuai format ya, nama pembimbing, kemudian sudah konsul berapa kali, kemudian judul. Lima? Oh, 6. Terakhir Bu Yuni Sufianti. Oke.
kurang 1. Nah, oke. Terakhir Purwastri Diah ya. Oke, sudah saya dapatkan datanya. Oke. Nah, oke, kelihatan semua? Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Jadi pertama, ini saya jelaskan dulu ya. Dan sebelum saya akan menjelaskan tentang isi hampir semuanya ya. Pertama, ya, yang sudah konsul 1 kali, sebentar. Saya akan membukakan dulu apa namanya kalender profesi agar Anda tahu, gitu ya. Kapan sih saya akan profesi itu? Dari 7 ini ada nggak yang punya rencana tidak ikut profesi? Nggak apa-apa, jujur aja. Ada nggak yang punya rencana tidak ikut profesi? Silakan disampaikan saja, nggak apa-apa. Saya, Bu. Apa senangnya Mas? Lukman. Apa ada rencana yang lain kah? Iya, Bu. Ada rencana yang lain. Ya itu pokoknya kok dibicarakan dengan orang tua ya. Terus kerja dirimu Mas? Belum, Bu. Mau menikah atau gimana? Oh, enggak, Bu. Enggak, Bu. Mau pengen bekerja di mana toh? Di salah satu BUMN gitu, Bu. Oh, sudah masuk? Belum. Oh, oke, silakan ya. Saya nggak tahu BUMN-nya itu BPJS. Eh, Bukan, Bu, Kak. Itu lebih ke jasa marga gitu loh, Bu. Karena nanti saya nggak tahu ya apakah membutuhkan profesi atau tidak. Silakan di itu ya di apa namanya dipertimbangkan kembali ya. Sebentar saya kalender profesi A17 karena punya gambaran. Kapan sih saya harus menyelesaikan skripsi saya? Sehingga Anda punya target gitu ya. Saya harus menyelesaikan profesi saya itu kapan? Maaf, skripsi saya itu kapan? Nah, ini sudah ketemu. Ini adalah ada kuliah kah habis ini? Silakan disampaikan ada jam berapa sehingga saya punya waktu kapan. Ada UAS jam 1, Bu. Oh, jam 1. Oke, sebentar ya. Setengah jam cukup. Oke, gini. Jadi, saya. Oke. Jadi, Anda akan masuk di profesi itu bulan September. A17 itu September 2021. Jadi kira-kira Anda pun sama ya, masuk ke profesi itu adalah bulan September 2022. Jadi kurang lebih adalah berapa bulan itu? Agustus, September. Berarti sekitar 8 bulan ya. Kalau Agustus kan bulan 8 ya, kalau kan Desember ya anggap aja 9 lah, 9 bulan. Jadi harapan saya adalah Anda sudah harus berproses mulai dari sekarang. Itu. Ini untuk yang sudah konsul ya, ya jangan kendor ya. Jadi ini saya lihat Pak Ferry sudah konsul 1 kali, Pak Abu belum, Pak Abu belum, Bu Nuzul belum, Bu Yuni belum, ya,
Bu Yuni belum, Bu Retno belum konsul. Yang Pak Ferry stop nih. Nah, yang siapa ini? Hubungan perencanaan bla bla bla. Nah, silakan. Yang belum segera konsul. Kenapa? Ini ya, bimbingan dosen itu tidak hanya program A, program B juga ada. Satu dosen itu paling tidak ya membimbing, kalau Anda ini kan 7 ya, dari program A, program B anggap saja 7. Belum S2, belum S3 yang sudah profesor, yang Pak Ferry juga sudah yang sudah mendapat bimbingan yang mahasiswa S3. Jadi yang aktif siapa? Ya mahasiswanya. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan WA belum dibales gitu ya, jangan baper. Terus rugi Anda sendiri. Satu kali WA hari ini belum dibales, besok WA lagi atau 2 hari berikutnya atau lusa. Saya hari ini WA belum, mungkin karena sedang WA baca WA Anda itu mungkin sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak fokus, yang kurang fokus gitu ya, sehingga mungkin lupa 2 hari kemudian atau lusanya Anda WA lagi. Itu ya. Jadi ojo baper. Karena apa? Modal Anda pada masa pandemi seperti ini tidak seperti dulu harus bisa langsung ketemu, tidak. Tapi Anda harus proaktif dengan WA dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian saya kan membimbing 2 ya. Jadi Anda sebentar ya, sebentar. Saya lanjutkan ya. Saya kan membimbing 2 ya. Anda membuat skripsi itu adalah pembimbingnya 2, itu adalah sebuah tim ya. Jadi kalau sudah konsul ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi konsul kedua, ketiga itu saya juga diberi informasi. Gak moro-moro Bu, saya sudah bab 2, bab 3 saya nggak ngerti sama sekali bab 1, bab 2. Ya, itu saya sangat-sangat tidak berkenan kalau seperti itu. Ya, nah, sudah 1 kali konsul nggak apa-apa, silakan. Tapi nanti konsul yang kedua, konsul yang ketiga saya diberitahu. Ya, jadi gini, jalan dua-duanya. Pembimbing 1 juga jalan, pembimbing 2 juga jalan. Gitu ya. Karena banyak sekali mahasiswa ya. Sudah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, mana-mana pembimbing 2 baru dikasih tahu. Sudah, saya bantai ketika ujian. Murah-murah nggak dikasih tahu, ya sudah. Saya nggak mau dong memakan gaji buta. Saya digaji kok untuk membimbing Anda, ya kan? Jadi silakan konsultan Bu. Saya sudah konsultasi dengan Pak Ferry 1 kali. Kemudian judul saya ini, saya disuruh Pak Ferry untuk membuat apa. Bagaimana Bu? Gitu caranya ya. Oh iya, silakan Anda lanjutkan dulu. Nanti setelah membuat misalkan latar belakang atau apa, atau referensinya diperbanyak dulu atau seperti apa, baru ke saya. Kan enak. Jadi pembimbing 1 jalan, pembimbing 2 juga jalan. Sehingga nanti masukannya bisa berkesinambungan, ya. Itu ya, jadi bisa nyambung antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Aku nggak ngerti apa-apa gitu ya, orang-orang sudah bab 4 selesai. Sudah. Ya. Aku nggak ngerti apa-apa, nggak saya uji, sudah, serah. Ya, mau ujian mau enggak terserah. Ya, jadi sama-sama bareng karena membimbing Anda itu adalah tim. Ya, banyak kepala, banyak masukan, Anda akan semakin enak nanti ketika ujian, akan semakin mudah, kan gitu. Itu demi Anda juga, untuk kebaikan penelitian Anda. Gitu ya. Setuju? Semua 7 orang ini setuju? Setuju. Ya. Setuju, Bu. Oke. Jadi yang sudah konsul sudah bagus, tetapi nanti perkembangannya saya juga di WA. Silakan nanti konsul ke saya by pribadi, WA pribadi. Ya, kemudian nanti berkasnya bisa kirim email apa, silakan nanti saya WA pribadi. Gitu ya. Seperti itu. Wes, sekarang saya mau tanya dulu ya, bimbingannya Pak Ferry siapa lagi mau? Sylvia. Oke. Anda disuruh apa sama Pak Ferry ini? Jawaban Pak Ferry apa untuk konsul pertama? Diminta untuk menganalisis semua faktor, kalau enggak beda judul lagi, ganti judul lagi, Bu. Oke.
Menganalisis faktor berarti caranya Anda bagaimana? Melakukan studi pendahuluan. Oke. Studi pendahuluan apa juga mencari literatur? Juga mencari literatur. Oke, sudah sampai mana sekarang? Masih nyari-nyari di Scopus, Bu. Oke. Untuk judul ini. Sama berarti ya. Jadi ya, untuk semua judul yang sudah Anda usulkan ini semua ya, ini harus berdasarkan literatur semuanya. Kalau Anda selalu buka buku panduannya, berapa sih minimal literatur jurnal kalau membuat skripsi? Ada yang tahu nggak? 7 orang ini. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Di buku panduan itu loh, ada kok buku panduan. Sudah dapat belum? Buku panduan penulisan skripsi. Dapat atau belum? Dulu pernah dapat waktu mata kuliah metodologi penelitian. Metodologi ada sendiri sebenarnya, minta ke akademik ya. Seingat saya 10, minimal 10. Kalau lebih banyak ya lebih bagus gitu ya. Seingat saya 10. Jadi betul ya, saya setuju dengan Pak Ferry ya. Jadi Anda mencari dulu semuanya, tidak hanya untuk Pak Ferry ya, untuk Pak Abu, untuk bimbingannya Bu Nuzul, kemudian Bu Yuni, Bu Retno. Nah, Anda berarti apa? Membuat keaslian penelitian kan? Kalau mencari literatur. Nah, sekaligus Anda jangan membuat latar belakang dulu, jangan. Anda buat keaslian penelitian dulu, kolom itu loh. Kolom, nah keaslian penelitian. Saya kok tertarik terhadap ini ya, Bu. Contohnya ini ya, minat mahasiswa perawatan untuk melanjutkan profesi nurse, Bu. Nah, Anda cari literaturnya dulu 10 gitu ya. Kemudian Anda hasilnya apa itu? Buka itu kolomnya ya. Berapa penelitiannya jumlahnya, kemudian metodenya bagaimana, hasil kesimpulan penelitiannya bagaimana. Sehingga ketika Anda konsul kepada Pak Ferry, Anda kuat karena Anda sudah berdasarkan dari teori yang sudah atau hasil penelitian yang sudah Anda cari dari jurnal. Sama, semuanya juga ya. Kita bahas ini ya Pak Abu juga. Ini sama membuat F1, F2. Anda membuat F1, F2 kan juga sama. Bisa dari literatur juga, bisa juga dari Anda melihat dari lapangan juga sama. Jadi untuk mencari masalah ya itu bisa dari literatur atau bisa juga dari lapangan. Ini contoh ya yang dari Pak Abu ini ya. Gambaran faktor kejadian hipertensi pada penggunaan pestisida petani. Nah, silakan dicek. Ada nggak penelitian itu? Itu ya. Ini silakan dicek. Ada nggak hubungan antara hipertensi dengan pestisida? Dicari nih, yang miliknya siapa ini ya? Miliknya siapa ini nomor 2 ini? Ya, Lukman, Bu. Oke, silakan dicari dulu literatur ya. Jadi nggak hanya cuma anggar nulis. Lukman sudah dapat berapa literatur, Lukman? Saya sudah dapat 6, Bu. 6. Hasilnya bagaimana? Menunjukkan kalau hipertensi itu berpengaruh pada penggunaan pestisida. Pestisidanya apa hipertensinya? Mana yang dipengaruhi mana? Pestisida itu mempengaruhi kejadian hipertensi, Bu, karena penggunaannya itu kurang tepat. Oke, berarti silakan dicek ya. Nanti apakah Anda seperti ini atau Anda mencari hubungan seperti apa sehingga nanti Anda mencari ada, kalau gambaran saya begini, nanti silakan itu kan ya, di apa namanya, kalau Anda mendapatkan itu literatur itu, berarti gini, ada 2 populasi petani. Petani A hipertensi yang menggunakan pestisida kelompok pertama, petani B yang menggunakan pestisida, ini saya ulangi, petani A hipertensi, yang kelompok A petani yang hipertensi menggunakan pestisida, petani B hipertensi yang tidak menggunakan pestisida, dibedakan, gitukah? Atau saya salah persepsinya? Iya, Bu. Nah, silakan dicek kembali. Karena kalau gambaran faktor, ini berarti banyak sekali faktor. Kalau Anda judulnya seperti ini, itu gini, Mas.
gambaran faktor kejadian hipertensi pada penggunaan pestisida. Ada faktor-faktor gitu ya yang lain yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada penggunaan pestisida. Ini ada faktor yang lain yang Anda cari di penelitian Anda. Ngerti ya maksudnya ya? Iya, Bu. Kalau seperti ini itu begitu, ya. Nah, tapi kalau dengan gambaran seperti itu yang saya jelaskan yang tadi ada kelompok A, kelompok B. Nah, ini bukan begini judulnya. Nah, nanti silakan dicari lagi ya, dari judul-judul yang sudah Anda dapatkan penelitiannya. Ya, itu berproses, silakan. Gitu ya. Dan minimal 10 ya, jurnal. Seingat saya 10 kok kalau skripsi itu ya, bukan 6 ya. Nah, tuh, Iya, Bu. ya, nanti berproses sendiri-sendiri aja daripada Anda bingung ya. Karena judul bisa berubah ya, nggak usah terlalu sakit dengan ini. Dengan prosesnya Anda konsul, judul bisa berubah loh. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Oke. Kemudian ini, pengetahuan ibu, kualitas tidur, pertumbuhan dengan terapi pijat bayi pada usia 0 sampai 12 bulan. Ini hubungan pengetahuan ibu dengan terapi pijat bayi. Nah, silakan dicek dulu ini ya. Kualitas tidurnya siapa ini? Bayi. Kualitas tidur dari bayi itu sendiri, Bu. Pengetahuan ibu, nah, maksudnya gini, saya bingung ini. Mana? Semuanya ya, kalau ada variabel dependen independennya, mana yang variabel dependennya, mana variabel independennya. Ya. Ini kalau seperti ini gambarannya adalah terapi pijat bayi di masa pandemi. Berarti ini nanti Anda melakukan penelitian pada bayi-bayi yang dipijat. Atau Iya, Anda Bu. melakukan kuasi. Satu dilakukan pijat pada bayi, satunya enggak. Gimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Iya, jadi saya akan melakukan beberapa bayi itu mendapatkan perlakuan terapi pijat bayi yang lainnya itu tidak, Bu. Jadi saya untuk mengetahui apakah pijat bayi ini berhubungan tentang kualitas tidur dan juga pertumbuhan pada bayi. Nah, ya, berarti ini Anda mencari, ini penelitian kan, bukan literatur review toh? Iya, penelitian. Penelitian toh, berarti ini adalah sampelnya adalah bayi yang dipijat. Iya. Atau yang ada bayi juga yang karena ada tergantung dari metode penelitiannya, Mbak. Gimana? Hubungan pengetahuan ibu, kualitas tidur, dan pertumbuhan dengan terapi pijat bayi. C. Dependennya mana, independennya mana? Dulu. Untuk variabel dependennya ini, saya mengambil yang terapi pijat bayi. Untuk yang independennya, pengetahuan ibu, kualitas tidur, dan juga pertumbuhan. Silakan dicek kembali ya. Apa variabel dependen, apa variabel independen ya. Dicek kembali ya. Kalau variabel independen itu yang Anda lakukan itu apa? Ya, kemudian yang dipengaruhi itu apa? Mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi? Ya, silakan dicek. Kemudian begini juga nanti pengetahuan ibu mungkin bisa diukur. Kualitas tidur bayi ya ini ya, bisa diukur enggak nanti. Juga pertumbuhan itu bisa diukur enggak? Nah, gitu dulu. Jadi gini kalau menurut saya, cari literatur, kalau saya melihat konteks ini ya, cari literatur, berarti keaslian penelitian tuh ya, yang berhubungan dengan terapi pijat bayi. Itu mempengaruhi apa? Ya. Kemudian, mengapa Anda di masa pandemi ini ada kekhasannya kah? Kenapa kok Anda menuliskan judul masa pandemi COVID-19? Soalnya kalau masa pandemi COVID-19 itu sebagian banyak ibu kayak ketakutan gitu, Bu, ketika anaknya ini dibawa ke pelayanan kesehatan, takut tertular COVID seperti itu. Oke, maksudnya Anda
Jadi gini ya, yang biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi dilakukan ibu gitu ya, maksudnya ya. Nah, nanti berproses Mbak ya ini ya. Karena begini, tidak semua ibu loh itu walaupun merasakan pandemi COVID ini itu takut. Berarti nanti dicek dulu, adakah gini, kita berangkat dari penelitian itu kan berasal dari masalah, gitu kan ya. Penelitian itu dilakukan jika ada suatu masalah. Kalau nggak ada masalah ya nggak bisa diteliti, gitu kan ya. Nah, lihat dulu. Kalau bayi tidak dipijat itu memangnya kenapa sih? Itu dulu. Biasanya kalau tidak dipijat itu sulit untuk tertidur, Bu. Nah, itu dulu ya. Kemudian nanti dilihat ya. Anda silakan nanti dicek berarti. Nanti silakan dicek sulit tidur dan sebagainya ya, cari literatur ya. Nah, dan sebagainya. Kemudian ini nanti ketika bayi tidak dipijat, sulit tidur, mengganggu pertumbuhan dan sebagainya. Nah, kemudian pada masa pandemi apakah dilakukan atau tidak, gitu kan ya? Misalkan ibu melakukan sendiri atau takut ke tenaga kesehatan sehingga nggak dilakukan, misalnya dibiarkan aja, ada loh seperti itu ya. Jadi memang ibunya takut untuk melakukan. Atau misalkan sebentar. Atau misalkan bayinya dilakukan sendiri atau ke tenaga kesehatan dengan protokol atau seperti apa. Nanti Anda cek kembali ya proses konsul. Silakan konsulkan ke Pak Abu ya dengan data tadi. Adakah terapi pijat bayi di masa pandemi yang khas? Itu dulu, Mbak. Karena nanti ini soalnya sangat kuat dan sehingga apa? Masalahmu ini tajam. Gitu ya, bahwa memang ini pantas untuk diangkat. Gitu ya. Pentingnya terapi pijat bayi ini. Ya, karena kalau ibu melakukan sendiri pun bagaimana caranya dan sebagainya. Ya, nanti kita berproses ya. Dikonsulkan dulu, Anda cari literaturnya dulu, keaslian penelitiannya. Terapi pijat bayi pada masa pandemi COVID itu seperti apa? Ya. Kemudian berarti kalau seperti itu yang Anda jelaskan tadi, berarti nanti mungkin ada pada kuesionernya ini berarti nanti dikasihkan ke ibu ya. Iya, Bu. Karena nanti kan gini, ibu, pengetahuan ibu. Kualitas tidur, bagaimana caranya mengukurnya pada bayi usia 0 sampai 12 bulan? Untuk intensitas tidurnya, Bu. Jadi ibunya yang mengisi bagaimanakah, apakah bayi ketika malam hari sering terbangun. Nah, tuliskan bukan kualitas, beda intensitas tidur. Nah, caranya ya. Kemudian kalau mengukur pertumbuhan, pertumbuhan itu seperti gimana? rangsangan sensori gitu, Bu. Rangsangan sensorik, silakan dicek ya, karena referensinya harus betul. Atau kuesioner yang digunakan itu yang mana? Anda mengambil dari mana? Enggak masalah, S1 boleh mengambil itu ya. Pertumbuhan atau perkembangan, kalau sensorik itu. Nah, itu juga ya. Berarti untuk mengetahui itu adalah cari dulu penelitian tentang terapi pijat bayi di masa pandemi. Itu dulu. Itu nanti efeknya di mana, ke A, ke B, ke C, dan sebagainya, sehingga nanti itu yang Anda ambil. Udah gitu aja. Itu ya, seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, lanjut ya. Nanti sambil konsul ya, kalau kita bahas di sini semua nggak selesai. 2 hari 3 malam, ya nggak selesai ya. Kita lanjutkan. Sekarang Bu Nuzul, silakan konsul ya. Analisis faktor yang berhubungan dengan persepsi ibu terhadap kepatuhan melakukan kunjungan balita ke posyandu. Ini ya, tahun 2017 ini ada di Bangkalan, siapa namanya saya lupa. Ini sudah pernah dilakukan mirip seperti ini, tetapi penelitian dengan Bu Nuzul juga sama. Miliknya siapa lagi? Ini miliknya siapa? Halo, ini miliknya siapa ya? Analisis faktor yang berhubungan Bu Nuzul. Ini miliknya siapa ya? Halo, orangnya mana? Kalau nggak ada kan percuma saya berikan masukan. Ini miliknya siapa? Siti Alfiah.
Suaramu enggak jelas. Siapa? Siti Alfia kah? Iya, Ya. Bu. Iya. Kalau dicek. Ini mirip dengan penelitian 2017 yang saat ini sedang profesi. Bimbingannya Bu Nuzul juga, ya, tetapi penelitian kualitatif. Ya. Jadi silakan dikonsultasikan ke Bu Nuzul. Anda rencananya di mana penelitiannya, Mbak? Mohon maaf Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Penelitianmu di mana rencananya? Jadi ini nanti berbasis teori herd belief model. Ini kan tentang persepsi. Jadi nanti ini pendekatan cross-seksional dan kuantitatif, Bu. Ya, di mana? Di mana rencana penelitianmu? Jadi ini nanti rencana penelitian saya itu ada di Sidoarjo karena saya sudah mencari data-data tentang tentang ibu yang melakukan kunjungan balita ke posyandu ini setelah pandemi COVID menurun drastis, Ibu. Jadi awalnya dari 75%-an ke atas, sekarang menjadi 43%-an ke atas yang melakukan kunjungan. Seperti itu, Bu. Oke. Tidak adakah jemput bola, misalkan kader posyandu ke rumah-rumah? Apa di Surabaya seperti itu? Bagaimana, Bu? Mohon maaf, kurang terdengar. Tidak adakah kader posyandu yang jemput bola ke rumah-rumah? Maksud dari jemput bola itu bagaimana, Bu? Kader posyandunya itu ke rumah yang punya balita, bukan balitanya yang ke posyandu. Oh iya, jadi saya ambil dari data Kemenkes itu di daerah Sidoarjo itu karena banyak ibu yang bekerja, jadi mereka sedikit tidak memperhatikan kunjungan ke posyandu, Bu. Jadi untuk kadernya yang datang ke rumah-rumah itu belum saya cari, Bu. Nah, itu persepsi ibu berarti tidak ada hubungannya dengan pandemi ya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, berarti. Iya, tidak ada. Oke, silakan dicari dulu literaturnya dulu. Yang penting itu dulu ya, sehingga kuat ya masalahmu ya. Iya, Bu. Nanti berproses ya. Karena ini kalau yang tahun kemarin itu ada yang mirip seperti ini, tetapi kualitatif. Gitu ya. Iya. Berproses aja ya. Oke. Bu, mohon maaf, mau tanya dulu. Ya. Itu kan judul ini tuh berbeda dengan yang saya ajukan kemarin. Itu bagaimana, Bu? Apakah tidak apa-apa? Enggak masalah. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Nanti yang lain bisa berubah, enggak masalah. Ya. Semakin lancar skripsi gitu, enggak masalah. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian ini ya, kurang 3 ya. Ini pengetahuan PHBS stunting. Sebentar. Stunting itu adalah anak yang kurang gizi gitu kan? Sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Kalau PHBS itu apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Isinya apa? Kalau di tatanan rumah tangga itu ada 10 indikator, kayak ada mencuci tangan, terus ASI eksklusif, terus kayak penggunaan jamban, gitu-gitu. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan stunting? Itu dulu. Ya, kalau saya cari di keaslian penelitian itu ada beberapa jurnal, tidak semua indikator itu mereka lakukan penelitian. Jadi kayak cuci tangan itu kayak ada hubungannya gitu. Oke. Sama merokok, beberapa indikator itu ada hubungannya terhadap kejadian stunting. Nah, silakan dicek kembali ya, karena tidak semua PHBS ya, dengan dikonsulkan. Karena ada 10 indikator tadi ya. Iya, Bu. Nah, itu maksud saya nanti 10 indikator itu harus dimasukkan atau kita harus melakukan studi atau gimana ya? Nah, makanya itu kan berarti kan PHBS-nya dipecah kan ya. Ya kan, PHBS-nya kan dipecah. Iya, Bu. Nah, cari dulu. Misalkan stunting itu penerapannya apa yang lebih tepat? Apakah harus PHBS ini? Gitu caranya. Nggak harus saklek ke PHBS. Ya, itu ya cari yang lain, alternatif yang lain sesuai dengan penelitian. Misalkan apa tentang apa pada ibunya atau apa. Karena PHBS itu banyak 10 indikator gitu loh. Nanti kalau dirimu berarti mengambil salah satu cuplikan dari PHBS. Gitu ya. Makanya di keaslian penelitiannya dicari dulu, nanti bisa berubah ini. Gitu ya, Mbak ya. Saya itu dulu. Kemudian yang berikutnya,
Dukungan keluarga pola asuh dengan tingkat kecemasan usia prasekolah. Dicek ya. Ini sepertinya judul ini banyak sekali. Ya, miliknya siapa ini? Silakan dicek ya. Ini silakan dicek. Kalau sudah banyak ya ngapain? Ya, kekhasanmu dari penelitianmu apa gitu ya. Cek kembali ya. Usia prasekolah berarti dirimu nanti kemana? Ibu-ibu yang memiliki anak gitu, keluarga yang memiliki anak usia prasekolah gitu. Iya, Bu. Oke, silakan dicek kembali ya. Yang penting yakin bahwa penelitian ini belum ada. Itu ya. Tuh, Mas Rizky Bagus. Rizky Bagus ya? Iya, Bu. Nah, silakan dicek kembali, Mas. Kemudian ini dukungan keluarga minum TB paru. Ini juga banyak ini sepertinya. Kekhasanmu di mana? Ya, dan mengapa di Pacar Keling? Apakah TB parunya banyak? Padahal kalau di Surabaya itu bukan di sini loh. TB paru yang banyak itu di Pegirian dan di Tanah Kali Kedinding, bukan di sini. Pacar Keling di Surabaya puskesmas yang tinggi-tingginya bukan di sini loh. Miliknya siapa ini? Punya saya, Bu. Iya ya, Mbak Purwestri ya. Anda harus cari di data Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kalau Anda pengen di Surabaya, yo TB paru titik tingginya bukan di sini. Ya, jadi kan nggak boleh seperti itu. TB paru di wilayah kerja Surabaya itu mana yang tertinggi, ya disitulah kamu mau melakukan penelitian. Kan itu, ya kan? Kalau Anda diajari kan? Ya, setahu saya itu Tanah Kali Kedinding, Pegirian, katanya apa ya, 3 kalau nggak salah ya. Silakan dicek di Dinas Kesehatan, banyak datanya. Itu ya. Yes, kemudian ini juga variabel ini juga banyak seingat saya. Hasil penelitianmu dicari dulu bedanya apa dengan penelitian yang lain. Bisa kok begini, TB paru itu apa ya faktor yang mempengaruhi ya? A, B, C, D. Penelitian A itu A, penelitian B itu B, penelitian C itu C. Kamu bisa menggabungkan, nggak masalah. Itu aja kan ya. Kemudian tempatnya juga yang tertinggi di Surabaya, jangan yang Pacar Keling. Nanti kamu nggak bisa mencari sampel, Mbak, dirimu. Ya kan? Kamu nggak dapat sampel nanti, nggak dapat responden. TB parunya loh, misalkan kamu hitung nanti 100, ternyata di situ cuma 20. Gimana kamu bisa penelitian? Ya enggak? Gitu ya. Seperti itu. Kalau prasekolah ini banyak, tergantung nanti ya. Kalau ini kejadian stunting dan sebagainya, ini juga dilihat dulu stunting ini di Surabaya di Kenjeran berapa. Nah, tapi nanti dirimu juga nggak dapat sampel responden, harus dipikirkan itu juga. Untuk semuanya ya. Gitu juga, kira-kira sampelku gimana ya? No, ya. Itu dulu ya. Itu dulu. Saya akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Dan juga apa yang saya masukkan tadi, nanti masukkan di buku bimbingan. Apa yang saya sampaikan. Itu ya. Misalkan prosedur, cara untuk konsultasi. Kemudian dari masukan yang bimbingan saya tadi, apa yang Anda ingat, masukkan, tulis saja. Nanti Anda tuliskan di buku bimbingan. Jadi nggak kosong buku bimbingannya, itu minimal 6 kali konsul. Gitu ya. Silakan nanti pertanyaan bisa di grup WA atau Japri saya. Saya harap Anda semuanya semangat dan nggak ada yang tertinggal. Bimbingan pembimbing satunya loh enak-enak. Ya, gitu ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.